seorang yang paling terakhir keluar dari neraka, paling terakhir masuk ke dalam surga. Kita tahu dalam hadis-hadis sahih riwayat Imam Muslim, di dalam Kitabul Fitan, dalam kitab Sahih Muslim, akan orang-orang yang mempunyai kebajikan walau seberat zarrah dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Nah, ini orang paling terakhir dikeluarkan dari neraka, paling terakhir masuk ke dalam surga. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa yabqa rajulun bainal jannati wan nar." Tersisa seorang laki-laki terletak antara surga dan neraka. Lalu dia berkata, "Ya Rabbi, asrif wajhi 'anin nar." Wahai Rabbku, palingkan wajahku dari api neraka. Laqad qashabani rihuha wa ahraqani zakauha. Sungguh hembusan dan angin neraka telah membakar wajahku. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hal asaita in af'alu alla tas'ala ghaira alladhi sa'alt?" Wahai fulan, apakah kamu, kalau seandainya aku lakukan apa yang kamu minta, memalingkan wajahmu dari api neraka menghadap surga, kamu tidak akan minta yang lain? Orang ini mengatakan, "La wa izzatuk." Tidak wahai Allah, demi keagunganmu aku tidak akan minta kecuali apa yang telah aku minta. Fayu'tillaha ma syaa min ahdin wa mitsaq. Maka orang tersebut berjanji habis-habisan sama Allah Subhanahu wa taala, aku tidak akan minta selain ini, dipalingkan dari wajahku dari api neraka menghadap surga. Maka apa yang terjadi? Fayasrifullahu wajhahu anin nar. Lalu Allah memalingkan wajahnya dari api neraka menghadap ke dalam surga. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari, fa idza ra'al jannata wa bahjata. Ketika dia berpaling dari surga menghadap, dari neraka menghadap surga, dia melihat surga. Summa sakata masya Allahu an yaskut. Lalu dia terdiam lama, bengong melihat surga dengan segala macam kemegahannya. Bengong dia. Bengong. Lalu dia berkata, "Ya Rabbi, qarribni 'inda babil jannah." Wahai Rabbku, kalau begitu dekatkan aku ke depan pintu surga. Padahal tadi sudah janji habis-habisan nggak akan minta yang lain. Setelah dia melihat surga, dia ingin didekatkan, tidak masuk, dia ingin hanya didekatkan ke pintu surga. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada si fulan ini, "Awalaysa qad a'taital ahda wal mitsaq alla tas'ala ghaira alladhi sa'alt?" Bukankah engkau telah janji bahwasanya kamu tidak akan minta kecuali yang engkau telah minta? Maka orang ini memakai senjata pamungkas di hadapan Allah, dan pakai ini tatkala Anda berdoa kepada Allah. Orang ini mengatakan, "Ya Rabbi, la akunu ashqa khalq." Wahai Allah yang memeliharaku, jangan sampai aku jadi makhlukmu yang paling sengsara. Wallahi Pak, perkataan ini Allah tidak sanggup mendengarnya. Perkataan seperti ini, seorang hamba mengaku dia adalah makhluk Allah, mengaku dia adalah hamba Allah, mengaku dia adalah yang menyengsarakan, yang memberikan kebaikan hanya Allah. Allah tidak sanggup mendengar perkataan seperti ini. Maka faqarrabahu 'inda babil jannah. Allah pun mendekatkan dia ke depan pintu surga. Lalu Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut fa'idha balagha babaha, ketika sampai ke depan pintu surga, ra'a zahrataha wa ma fiha minal mudrah was surur. Dia melihat
indahnya surga dan kesenangan, kebahagiaan yang ada dalam surga. Saya kata, Masya Allah, an yaskut. Dia diam lama, terbengong-bengong melihat indahnya surga. Maka orang tersebut mengatakan, Ya Rabbi, adkhilnil jannah. Wahai Rabbku, masukkan aku ke dalam surga. Lihat, Allah sampai mengatakan, Waihak ya bani Adam, celaka engkau wahai anak manusia, ma'aghdarak alasta qad a'taita al-ahda wal mitsaq alla tas'ala ghaira alladhi sa'alt. Bukankah engkau telah janji tidak akan minta kecuali ma'aghdarak, alangkah cepatnya engkau berkhianat kepadaku. Bukankah engkau telah menjanjikan sesuatu, tidak minta kecuali yang telah engkau minta. Sama dia memakai senjata pamungkas dia di hadapan Allah. Ya Rabbi la taj'alni ashqa khalqik. Wahai Rabbku, jangan jadikan aku sebagai makhlukmu. Ini Pak, Anda sebelum berdoa, nyatakan diri Anda sebagai makhluk Allah. Makanya salah satu doa pamungkas Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Allahumma inni abduk wa bnu abdik wa bnu amatik nasiyati biyadik madin fiya hukmuk adlun fiya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik. Ini semua belum meminta. Ya Allah, aku adalah hambamu, budakmu. Ini Allah paling senang seperti ini, menghambakan diri di hadapannya, mengakui dia adalah makhluk, yang mengaturnya adalah Allah semata. Aku adalah budakmu, budak, anak dari budakmu yang laki-laki, anak dari budakmu yang perempuan. Nasibku di tanganmu ya Allah. Apapun keputusanmu aku akan terima. Semua yang engkau takdirkan adalah adil bagiku. Ini Allah paling suka. Dan itu adalah adab sebelum Anda berdoa. Orang ini mengatakan, La taj'alni ashqa khalqik. Wahai Allah, jangan jadikan aku makhlukmu yang paling sengsara. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang terjadi? Thumma ya'dhanu lahu fi dukhulil jannah. Lalu diizinkan oleh Allah untuk dia masuk ke dalam surga. Kemudian orang tersebut dikatakan oleh Allah, perhatikan, yang belum pernah bercita-cita masuk ke dalam surga, perhatikan ini perkataan. Ada yang belum pernah bercita-cita masuk surga? Satu. Yang kedua, yang belum pernah memikirkan nikmat surga, yang sering mengatakan, sekarang mah hidup di dunia, nanti surga bicarakannya nanti habis mati. Yang belum pernah tertarik dengan surga, perhatikan. Atau orang-orang yang menjual surganya yang hanya untuk mencari secuil dunia, menghalalkan segala yang diharamkan oleh Allah hanya untuk secuil dunia. Perhatikan perkataan Allah ini kepada orang yang paling terakhir keluar dari neraka, paling terakhir masuk ke dalam surga, paling terakhir. Kata Allah apa? Tamanna. Wahai fulan, silahkan angan-angankan seluruh yang engkau inginkan. Semua yang dia inginkan disuruh berangan-angan. Mungkin dia tidak pernah naik pesawat, dia angan-angankan. Mungkin dia tidak pernah makan ini dan itu, dia angan-angankan. Dia akan mendapatkannya. Silahkan tamanna. Ingat Pak kata itu, 4 huruf ini, tamanna. Kapan kita lagi digoda dengan dunia? Gara-gara perniagaan, gara-gara jual beli, akhirnya kita malas mendirikan sholat, terlambat berjamaah. Gara-gara perkara dunia, kita akhirnya tidak pernah membaca Al-Quran, lupa berzikir, tidak mau bayar zakat, lupa hari akhirat. Ingat 3 ini, 4 kata ini, tamanna.
Ha, mim, nun dan nun. Artinya berangan-anganlah nikmat surga. Mungkin dia ingin merasakan kepada perempuan lain. Dia mungkin ingin angankan pada saat itu. Ada sebagian laki-laki kadang-kadang agak menyesal dengan menikah dengan seorang perempuan. Ya, kenapa saya sih menikahi si fulana? Masih banyak yang lain sebenarnya. Bahkan ada yang pernah berkata kepada saya, Ustadz, bolehkah berdoa? Ya Allah, masukkan saya ke dalam surga. Tapi kalau suami saya masuk ke dalam surga, jangan pertemukan kami lagi. Rupanya sudah bosan banget dia sama suaminya. Allah. Ya. Sang suami juga ketika di dunia tidak diizinkan untuk poligami. Ini lagi, yang lain saya ingin yang lain. Di saat itu, di saat dia terakhir masuk ke dalam surga, dia suruh berangan-angan. Silakan angan-angan apa saja. Ini Pak, orang yang terakhir masuk ke dalam surga. Itu nikmatnya. Bahkan hatta idzan qata'at umniyatu, sampai habis angan-angannya, Allah mengatakan kepada si fulan tersebut, wahai fulan, ya fulan, tamanna kada, tamanna kada, tamanna kada. Wahai fulan, ini belum engkau angan-angankan. Ayo pikirkan. Ini belum engkau angan-angankan. Ayo pikirkan. Ini belum engkau angan-angankan. Ayo pikirkan. Dibantu oleh Allah berangan-angan agar dia mendapatkan benar-benar nikmat yang indah. Hatta idzan qata'at bihil amani, ketika sudah habis angan-angannya, fayadhaqullahu min, Allah pun tertawa darinya. Tsumma yaqul, kemudian Allah berfirman, laka dzalik, kamu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang kamu angan-angankan. Itu nikmat surga orang yang masuk surga paling terakhir. Belum selesai, wa mithlahu ma'ah, dan 2 kali lipatnya lagi. Pak, kalau begitu baru menancapkan di dalam hati. Kalau seandainya belum nancap juga dalam hati, saya bingung jelasinnya gimana. Kalau belum nancap juga ingin masuk surga, bingung bagaimana menjelaskannya. Dari sini kita akhirnya benar-benar yakin, jangan pernah mensyirikkan Allah. Karena yang meninggal dalam keadaan tidak pernah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, pasti dia masuk surga. Yang nikmatnya tadi seperti itu.